Shalom jemaat sekalian, kita kembali bertemu kembali dalam acara Kompas Iman. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang bisa menguatkan iman kita, yang bisa membantu kita untuk bersyukur kalau kita boleh percaya kepada Tuhan, dan bagaimana hidup kita setelah kita mengalami perubahan-perubahan di dalam iman Kristus. Dan kali ini bersama saya Felix, didampingi oleh saya Antonius dan juga Sarah. Iya, jadi kali ini kita akan membahas tentang kisah seseorang yang tadinya belum percaya kepada Kristus, kemudian mengalami perubahan drastis dalam kehidupannya, sehingga dia bisa menjadi percaya kepada Kristus. Nah, kita langsung mulai aja nih mendengarkan kesaksian dari Bu Sarah. Bu Sarah mungkin bisa cerita sedikit, ini asal mulanya itu bisa mengenal Kristus itu dari mana, Bu? Awal mulanya itu tahun 1995 ya Pak. Waktu itu saya kenal sama suami saya, waktu itu baru mulai pacaran Pak. Tapi waktu itu saya belum percaya sama Tuhan. Akhirnya memutuskan untuk percaya sama Tuhan itu karena saya menikah sama suami saya itu harus satu jalan gitu. Jadi saya memutuskan untuk belajar lebih mengenal Tuhan. Jadi Bu Sarah waktu lahir dan keluarga pun sebetulnya bukan di dalam keluarga Kristen seperti itu ya Bu Sarah ya? Ya betul. Ya, melalui jalannya berkenalan dengan calon suami waktu itu begitu. Jalan Tuhan memang Bisa berbagai macam ya. berbagai macam ya untuk membawa orang untuk datang kepada Kristus. Iya. Nah, Bu Sarah sendiri pada saat ingin memutuskan menjadi Kristen, walaupun ya awalnya mungkin kan karena ingin sama-sama bareng. Secara pribadi sendiri dari Bu Sarah, komitmen untuk sungguh-sungguh mengenal dan beriman di dalam Tuhan Yesus, boleh ceritakan? Saya sebetulnya awalnya itu kayak tidak diinjili gitu ya. Iya. Ya begitu saya komitmen terus ikut masuk ibadah ke gereja gitu. Saya merasa lebih hatinya lebih tenang gitu. Kayak dengerin khotbah, terus mendengarkan musiknya, terus itu tuh membuat saya lebih yakin memilih jalan yang tidak salah. Jadi bukan cuma karena faktor Wanita itu. tapi betul-betul begitu masuk ke dalam komunitas Kristen itu merasakan kedamaian, ketenangan itu, Bu. Terus kalau dulu misalnya kan pasti dalam hidup ini ya banyak ada masalah datang gitu ya. Waktu sebelum menjadi orang percaya dan sesudah menjadi orang percaya itu bagaimana, Bu? Iya. Kalau sebelum jadi orang percaya itu rasanya kalau punya masalah itu nggak tahu jalan akhirnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau setelah saya percaya sama Tuhan, saya yakin dalam kondisi apapun yang saya hadapi, Tuhan selalu ada. Jadi saya merasa ada tangan yang memegang, ada yang melindungi saya. Nah, mungkin pertanyaan lainnya nih Bu Sarah, pada saat memutuskan untuk menjadi Kristen, kalau kita kan banyak dengar-dengar, kalau dari kalangan yang bukan Kristen, keluarga mungkin ada yang menentang, atau ada yang tidak setuju begitu. Apakah Bu Sarah juga mengalami hal-hal seperti itu? Puji Tuhan waktu saya memutuskan itu tidak ada dari keluarga, Ya saya Tuhan. Ya, Bapak saya mengizinkan dan merestui saya karena itu jalan yang saya ambil. Jalannya Tuhan luruskan juga ya. Iya. Jadi memang anugerah juga ya, Bu ya. Memang banyak orang katanya mengalami banyak jalan terjal gitu ya di dalam perjalanan awal imannya ya. Ada yang diusir, tidak diakui lagi di dalam keluarga. Tapi Bu Sarah puji Tuhan tidak mengalami hal itu ya. Tidak. Keluarga saya sampai sekarang kita hubungannya tetap baik. Iya. Apakah Anda gitu melalui kehidupan Bu Sarah juga pasti berubah ya?
keluarga-keluarga mungkin melihat juga ada perubahan positif di dalam kehidupan. Iya sih, kalau keluarga tuh melihat saya itu tidak main-main waktu memuluskan untuk percaya itu. Dibuktikan kalau saya tinggal di keluarga saya di sana, saya tetap nyari gereja untuk beri. Pada saat pulang kampung begitu. Yes. Iya. Tetap bawa anak-anak walaupun misalnya pas hari Minggunya cuma sekali di sana, saya bawa anak-anak ke Luar biasa. Orang kan biasa berlibur, apalagi pulang kampung, kumpul keluarga. Pada saat hari Minggu, misalnya sama keluarga menyempatkan untuk mencari gereja, yang begitu. Iya. Ke Bu Sarati, kalau setelah mengalami perubahan itu ya sampai sekarang, mungkin banyak kerinduan ya kalau melihat bahwa iman yang kuat ini akan membawa kepada keselamatan kan dalam Kristus. Punya kerinduan untuk membagikan kepada keluarga, orang tua gitu mereka. Iya, saya sih sering mendoakan, cuma kalau untuk membawa secara ngajakin gitu belum berani. Mendoakan selalu kami mendoakan. Iya. Doakan keluarga yang belum. Mendoakan, jadi ya berharap gitu ya bahwa kedamaian, ketenangan dan jaminan ini bisa juga diterima oleh semua orang ya. Khususnya keluarga Bu Sarah. Ya. Begitu ya Bu ya. Iya. Dan kalau kita lihat Bu Sarah di gereja pun cukup aktif ya, mengajarkan sekolah minggu, dan anak-anak juga cukup aktif ya begitu Bu Sarah. Apakah di dalam kehidupan keluarga Bu Sarah sendiri memang Bu Sarah tekankan kepada anak-anak kan, atau suami lebih banyak yang berperan untuk hal itu? Karena kan suami mungkin dari keluarga Kristen begitu. Seperti apa Bu? Apalagi waktu anak-anak mungkin masih kecil, Bu Sarah sendiri kan baru mengenal Tuhan begitu. Bagaimana Kami berdua itu selalu menekankan pada anak-anak ya. Bahkan dulu awalnya kami bergereja di Osana itu nyari tempat ibadah yang nggak terlalu jauh dari rumah kami. Jadi kalau misalnya Pak bisa jalan kaki gitu ya, sambil berolahraga kami bisa jalan kaki. Kami menekankan bahwa selama kita sehat, kita harus ibadah itu nggak boleh ditinggalkan. Terus harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, luar biasa. Dari yang belum mengenal justru terkadang lebih militan ya. Iya, ya. Itu yang sudah kecil, sejak kecil. Biar yang Kristen mungkin kadang-kadang kerinduan untuk bertumbuh, kerinduan untuk melayani, kadang-kadang mungkin nggak sebesar dari orang yang beralih kepercayaan ya Bu. Iya. Ada hal-hal lain yang Ibu mau bagikan. Mengapa sekarang Bu Sarah dari yang belum mengenal menjadi seseorang yang militan di dalam mengikut Tuhan begitu, Sar? Ya itu menurut saya satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan buat saya secara pribadi. Saya juga menekankan ke anak-anak saya bahwa mereka selama hidup tidak boleh meninggalkan Tuhan, harus tetap percaya, dan misalnya suatu saat mereka mendapatkan jodoh, mereka harus nyari jodoh yang satuin. Ya, bagus. Jadi tidak mendorong anak-anak untuk seperti papanya gitu yang mencari berbeda kepercayaan gitu, enggak ya Bu ya? Enggak sih, enggak. Saya kepenginnya supaya itu yang terbaik. Mungkin waktu awal-awal saya juga tidak tahu bahwa itu jalan Tuhan yang terbaik buat saya, tapi waktu itu saya menyerahkan gitu. Waktu sebelum mengenal Tuhan saya sudah saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi saya yakin dan percaya saya memilih jalan ini. Terus saya kepingin sungguh-sungguh dan serius, tidak main-main. Iya. Ya tentunya kalau bukan Tuhan yang menguatkan, yang bisa membuat Bu Sarah yakin untuk menjadi percaya, saya kira satu hal yang sulit ya. Tapi ini bersyukur Tuhan begitu menguatkan Bu Sarah ya untuk menjalani hal itu. Ya, memang ini
melalui kesaksian seperti ini memang membuat kita bersyukur gitu ya, dan memotivasi kita untuk bisa melayani lebih sungguh seperti Bu Sarah. Iya. Bukan hanya sekedar jadi percaya kepada Kristus, tapi juga bisa melayani ya. Udah berapa lama Bu jadi guru sekolah minggu atau pelayanan, Bu? Saya mulai pelayanan di sekolah minggu tuh tahun 2001. Tapi sempat berhenti waktu Oh iya. melahirkan kembali. Sempat vakum setelah besar baru masuk. Terima kasih atas berbagi sharing kesaksian Bu Sarah yang begitu luar biasa, yang menguatkan kita semua dan malah mengingatkan kita bahwa terlebih kita yang sejak kecil sudah menjadi percaya harusnya tidak kalah militan dengan orang yang baru percaya begitu, sehingga kita boleh melayani lebih dan lebih lagi dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Demikianlah Kompas Iman kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu Sarah. Sama-sama Pak, sama-sama.